Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Tahun depan Kementerian Agama itu tidak lagi akan menyelenggarakan perjalanan haji ya. Karena mulai tahun 2026 itu untuk urusan haji ini pemberangkatan jemaah haji Indonesia itu akan diserahkan kepada lembaga baru yang telah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Badan Penyelenggara Haji. Nah, karena ini jadi penyelenggaraan haji tahun 2025 ini yang terakhir, maka Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa mereka itu ingin husnul khotimah. Ini menarik ya, karena husnul khotimah ini kan memang secara literal artinya itu adalah akhir yang baik. Tetapi sebenarnya husnul khotimah ini juga dikaitkan dengan kematian gitu. Biasanya orang-orang yang disebut semoga husnul khotimah itu semoga berakhir kematiannya berakhir dengan baik. Nah, mengapa kemudian Profesor Nasaruddin Umar ini menggunakan terminologi husnul khotimah? Saya kira ini ada kaitannya dengan memang carut marutnya penyelenggaraan haji yang selama ini dikelola oleh Kementerian Agama. Udah jadi rahasia umum lah, ini terlalu banyak sekali korupsinya, jadi bancaan. Dan juga saya nggak habis pikir, kok berani sekali ya orang-orang yang ngerti agama ini memain-mainkan para tamu Allah. Kan para jemaah haji ini disebut oleh Allah sebagai tamunya. Dan yang jadi kalau coba bayangkan tamunya Allah aja dikerjain. Ini perilaku seperti apa ini? Saya kira setan pun mikir-mikir ya kalau mau berurusan dengan Allah langsung gitu ya. Walaupun dia sudah dikutuk sama Allah, tapi kalau ada tamu Allah diganggu, mereka juga pasti nggak akan berani ya. Kenapa ya Pak Nasaruddin Umar ini, Profesor Nasaruddin Umar menggunakan terminologi ini? Mungkin kaitannya ini memang dengan penyelenggaraan haji tahun 2024 itu, waduh, yang benar-benar luar biasa. Ini kasusnya bukan hanya soal acak adut, tapi dugaan korupsinya itu kan luar biasa. Dan itu terlihat dari perdebatan-perdebatan yang berlangsung di Pansus Haji pada tahun 2024 kemarin. Dan rekomendasinya sesungguhnya itu awal mulanya itu harus diteruskan ke aparat penegak hukum gitu ya rekomendasinya, karena diduga ada penyimpangan kuota haji, tambahan kuota haji yang jumlahnya kalau diambil sedikit saja di situ itu bisa jadi triliunan loh, duit yang beredar di kantong-kantong para penyelenggara haji ini ya. Tapi sejauh ini sampai sekarang ini kok kasus itu sebenarnya seperti berakhir bersamaan dengan berakhirnya tugas dari Pansus Haji. Padahal rekomendasinya itu harusnya dilanjutkan lagi oleh anggota DPR periode 2024-2029. Karena pada waktu itu kan tim Pansus Haji itu berkejaran dengan waktu, mepet sekali waktunya, sementara Menteri Agama ini menghilang gitu ya. Alasannya pada waktu itu dia tidak pernah datang ketika dipanggil Pansus Haji karena ada tugas kenegaraan. Ini diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk tugas-tugas negara di luar negeri. Ini memang aneh banget ini pada waktu itu, kalau nggak salah kemana ya? Ke Paris, ke Vatikan, kemana? Pokoknya yang penting Pak Menak yang waktu itu dijabat oleh Yakul Kolil Komas itu jangan pulang sampai masa jabatan dan masa kerja dari Pansus Haji itu selesai. Dan benar, sampai kemudian berakhir ya ini tidak ada kelanjutannya. Tapi kita jadi bertanya-tanya ya, kalau kan seorang menteri itu seorang pembantu presiden, dia sebenarnya menteri agama itu urusannya ya kalau keluar negeri paling-paling kan itu ke Arab Saudi ya, urusan dengan haji terbanyak, atau dalam forum-forum keagamaan dunia. Tapi itu kan jarang banget. Dan anehnya kemarin Pak Jokowi itu kok malah memerintahkan Pak Yakul Kolil Komas keliling di luar negeri sampai baru pulang setelah masa jabatan para anggota DPR periode 2019-2024 itu berakhir. Bapak Jokowi juga terlibat di situ. Nah, ini kalau kalau kemudian kita menyimpulkan sendiri kan ini bisa jadi delik hukum tersendiri ya, dianggap fitnah. Tapi bagusnya sebenarnya kasus ini harusnya sesuai dengan keinginan para anggota pansus itu diteruskan ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini KPK atau kejaksaan atau kepolisian lah gitu. Karena kepolisian kan sekarang sudah ada direktorat tipikornya, kortasnya ya. Pernyataan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar itu disampaikan hari Jumat lalu. Dia menyatakan begini, ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi kami ingin husnul khotimah. Jadi saya nggak ngarang-ngarang ya, ini nggak menafsirkan, nggak memelintir ya. Tapi ucapannya seperti itu, husnul khotimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia.
Pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo, kata Menteri Agama. Dan salah satu kabar baiknya katanya adalah penyelenggaraan haji tahun ini penurunan biaya hajinya bisa menjadi 55,4 juta rupiah. Memang kalau dibandingkan dengan naik haji tahun lalu itu ongkosnya itu tahun ini lebih turun dan itu disepakati itu dalam rapat kerja antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI dan kemudian juga dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji yakni Muhammad Irfan. Jadi dalam raker tersebut disepakati bahwa rata-rata untuk BPIH-nya, BP-nya atau ongkos naik hajinya itu, biaya naik haji untuk reguler itu tahun 2025 adalah sebesar 89,89.410.000 sekian-sekian lah angkanya kecilannya nggak saya bacakan ya. Dan angka itu turun dibandingkan BPIH tahun 2024 yang mencapai 93.410. Jadi ada turun sekitar berapa ini? 4 jutaan gitu ya. Nah, untuk tahun depan itu penyelenggaraan haji itu langsung akan dipegang oleh badan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, yakni Badan Penyelenggara Haji. Ini diketuai oleh politisi Partai Gerindra Muhammad Irfan Yusuf, keluarga Nahdliyin juga ini ya, putranya Pak Yusuf Hasim kalau tidak salah ini beliau ini ya, tokoh senior juga di NU. Dan kemudian wakilnya, wakil kepala Badan Penyelenggara Haji itu adalah Dhanil Anzar Simanjuntak. Ini dari Muhammadiyah dan menjadi juru bicara Pak Prabowo ke Menhan pada waktu itu ya. Sekarang dia naik pangkat ini, jadi pejabat ini. Mudah-mudahan aja ini dipindahkan ke Badan Penyelenggara Haji ini, kemudian tidak memindahkan korupsinya ya, karena sudah bukan rahasia umum lagi kalau penyelenggaraan haji itu banyak sekali korupsinya ya, mulai dari misalnya satu contoh saja ya soal untuk biaya pesawat saja selama ini kan bisa diturunkan sampai 4 jutaan gitu ya, dan kemarin itu terjadi ya karena dimonopoli oleh satu perusahaan saja Garuda gitu, begitu di banyak ada beberapa maskapai sekarang ada dua kalau tidak salah yang menangani itu ongkosnya bisa turun. Belum lagi kalau kita bicara soal penyelenggaraannya di Arab Saudi yang bekerja dengan syarikah-syarikah itu, soal catering, soal pemondokan, soal kemudian juga selama penyelenggaraan di Arafah Mina, Arafah dan Mina gitu. Ini semua itu di situ tuh banyak sekali lubang-lubang untuk dilakukan korupsi. Kenapa misalnya pengelolaannya sangat buruk? Kenapa tenda-tendanya jelek, kenapa makanannya juga tidak memenuhi standar, padahal ibadah haji ini kan ibadah haji fisik yang memerlukan asupan yang cukup banyak ya, karena banyak sekali cashback-cashback yang diminta oleh para penyelenggara haji. Yang main-main seperti ini itu bukan hanya permainan Pak di Kementerian Agama, dikabarkan juga para anggota DPR-nya dan sebagainya itu juga banyak ikut bermain. Nah, jangan sampai itu yang terjadi ya di penyelenggaraan haji di Badan Penyelenggara Haji ini dibentuk yang baru ini kan harusnya lebih bagus itu, dan Pak Prabowo jelas ingin salah satu indikatornya itu adalah ongkos haji yang turun. Nah, kalau kita ngomongin soal ini kan mau nggak mau kenapa kemudian kaitannya Husnul Khotimah dan kemudian di penyelenggara haji dipindahkan ini dengan peristiwa pada tahun 2024 yang lalu ini betul-betul mengundang keprihatinan kita, karena pada waktu itu kan pemerintah Arab Saudi itu melalui Pangeran Muhammad bin Salman kan memberi tambahan kuota 20.000 ya untuk jamaah haji Indonesia ini, karena jamaah haji Indonesia ini yang terbesar di dunia dan kemudian antriannya itu sangat panjang ya, kalau tidak salah untuk di Sulawesi Selatan sampai 40 tahunan ke atas tuh. Jadi kalau kita mendaftarnya di usia 20-an itu ya baru pada umur 60-an untuk saudara-saudara kita yang dari Sulawesi Selatan itu bisa berangkat haji gitu. Dan masih untung kalau nggak keburu meninggal duluan gitu. Jadi banyak sekali yang ini harusnya segera dipangkas. Tapi yang terjadi kemarin alih-alih diberikan kepada para jamaah haji reguler, tapi itu malah diberikan separuhnya itu ke haji khusus, haji ONH plus. Disitulah kemudian dicurigai oleh pansus itu ya ada permainan di situ. Karena apa? Karena dengan ONH plus ini biayanya sangat mahal ya. Apalagi kalau kemudian diberikan last minute dan itu jadi haji furoda. Itu sampai ratusan juta bahkan ada miliar loh. Itu jadi nggak main-main. Bayangkan kalau dari situ aja dipungut misalnya uang semacam cashbacknya 10 juta kali
puluhan ribu tadi itu ya, karena kalau dibagi dua kan itu berarti 10.000 diantaranya diberikan kepada ONH plus. Tinggal ngitung lah, duitnya itu bukan duit M lagi tapi itu T ya, triliun. Saya ajak Anda untuk mengingatkan kembali ya, merefresh kembali bagaimana waktu itu pansus angket haji DPR bekerja ya, supaya nggak disebut ngarang-ngarang gitu ya. Pada waktu itu, ini saya kutip misalnya dari Tempo nih ya, salah satu anggota panitia khusus atau pansus angket haji dari fraksi PKB Marwan Ja'far mengatakan bahwa pada waktu itu anggota pansus haji Marwan Ja'far itu dari PKB ini menyatakan kesimpulan dari pansus haji itu ada beberapa hal. Pertama, Kementerian Agama diduga melanggar pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pasal itu menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Ini haji tambahan loh ya ini ya. Dan panitia kerja Komisi 8 dan Menteri Agama katanya awalnya itu sudah menetapkan biaya penyelenggaraan haji ibadah haji tahun 2004 itu menyepakatinya kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian haji reguler sebanyak 221.720 orang jemaah haji dan haji khusus itu 19.280 orang. Kuota ini termasuk kuota tambahan hasil lobby pemerintah RI terhadap Arab Saudi yang saya sebut tadi diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman kepada Pak Jokowi ketika bertemu di Arab Saudi ya, yang memberikan tambahannya itu ya 20.000 tadi itu. Pada waktu itu kuota tambahan 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu harusnya itu secara keseluruhan itu masuk ke haji reguler dan hanya 8% dari jumlah itu yang diberikan kepada haji khusus tadi. Namun ternyata ini kemudian membaginya 50%, jadi 20.000 itu dibagi dua, 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 tambahnya untuk haji reguler. Kalau 8% aja kan itu berarti hanya sekitar 1,6, hanya 1.600 tambahannya untuk haji khusus. Nah ini ternyata jadi 10.000, jadi ada tambahan lagi 8.400 jamaah. Itu tinggal dihitung aja itu duitnya ya. Apalagi kalau kalau haji furoda, gile banget itu angkanya. Kedua, pansus haji itu menemukan haji reguler bisa berangkat tanpa perlu mengantri atau berangkat 0 tahun. Nah begini-begini ini permainan lagi gitu ya. Pansus menemukan ada 3.503 jamaah yang berangkat 0 tahun. Ini kayak haji furoda ini tapi pakai reguler ya. Hari ini tahun ini mendaftar, tahun ini juga berangkat, padahal ada seperti saya sampaikan tadi ada saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan itu sampai 40-an tahun lebih. Waktu itu kesimpulan dari pansus katanya waktu tunggu haji reguler itu biasanya rata-rata 15 hingga 20 tahun. Itu rata-rata loh ya. Tapi kalau yang ekstrem ya bisa lebih sampai 40 tahun tadi. Jadi 3.503 jamaah itu berangkat tanpa antri. Emang ini nggak ada apa-apanya di situ. Ya pasti ada apa-apanya. Pansus Haji pada waktu itu juga menyimpulkan Menteri Agama Yakul Khalil Qomas diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan kecurangan atas pengalian kuota tambahan itu. Dan kemudian Pansus Haji merekomendasikan temuan itu untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Pansus Haji juga akan merekomendasikan pemerintah selanjutnya untuk memilih Menteri Agama yang cakap kompeten. Dan kemudian bila diperlukan DPR periode 2024-2029 dapat mengajukan hak angket lagi soal haji. Ya itu nggak perluan lagi ya, sebenarnya nggak perlu lagi rekomendasi soal menteri yang cakap karena ini sudah dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji tadi. Ini haji yang terakhir gitu. Nah yang cukup menarik juga ini yang saya masih baca di Tempo itu dalam perumusan pembahasan kesimpulan itu Marwan mengatakan ada perdebatan antara ketua pansus haji dari fraksi Golkar Nusron Wahid ini yang juga Nahdien juga pernah di PBNU juga dengan anggota pansus haji lainnya. Nusron pada waktu itu menginginkan bahasa yang lebih umum. Marwan mencontohkan kata melanggar diganti dengan ketidakpatuhan, lalu kata penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan ditambah jika perlu. Nah, ini kata Marwan waktu itu bahasa yang seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan. Sebab dari sejumlah temuan pansus haji, sudah ada dugaan kuat upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Clear ya ini, kalau pansus haji menyebut ada tindak pidana korupsi. Dan itu katanya, ya, itu ada pertemuan-pertemuan nih untuk lobby-lobby antara Nusron dengan Menteri Agama. Yakul Khalil Qomas ini sampai 3 kali ya negosiasi, jangan terlalu keras lah rekomendasinya seperti itu ya.
Tapi kan pada waktu yang jadi bikin heboh itu karena Menteri Agama itu bolak-balik dipanggil oleh Pansus DPR itu ternyata dia tidak pernah hadir. Alasannya waktu itu yang pertama kali dia surat panggilannya belum terima dan berikutnya kemudian ternyata dia selalu ada tugas kenegaraan di luar negeri. Pansus pada waktu itu mereka mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan secara paksa kepada Menteri Agama karena itu dimungkinkan oleh undang-undangnya. Tapi kan seperti saya sebut tadi sebelumnya sampai masa kerja DPR 2019 sampai 2024 itu selesai dan dengan begitu berarti masa kerja panitia khusus itu juga pansus itu juga habis, ya, Menteri Agamanya itu belum pulang ke, ke tanah air dan kasus itu sampai sekarang itu menguap begitu saja ya. Oke lah kalau toh memang memang itu kemudian tidak lanjuti oleh DPR sekarang karena mungkin udah ada lobby-lobby atau ada tekanan-tekanan politik. Mudah-mudahan saja ini pernyataan dari Pak Nasaruddin Umar ini kalau tadi disebutkan ingin husnul khotimah kan nggak bisa begitu saja husnul khotimah. Ini ada soal proses orang untuk menjadi husnul khotimah itu ya. Satu ada pertobatan gitu ya. Dan kemudian tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi itu dosa tadi itu ya. Tapi kan mereka semua sekarang yang kalau menterinya sudah tidak menjabat lagi. Yang ada itu para pegawai di lingkungan Kementerian Agama ya. Nah, kalau para pegawai ini betul-betul masih bisa ini mereka berakhir dengan baik kalau betul-betul mereka tahu bata nasuha ya, tidak mengulangi dan gitu kemudian sekarang itu betul-betul mengabdikan untuk perjalanan haji ini untuk untuk mengabdikan diri pada melayani tamu-tamu Allah begitu ya. Karena dari pengalaman haji saya sendiri itu memang banyak sekali persoalan dan pada waktu itu setiap kali ada persoalan, ya, petugas dari Kementerian Agama itu selalu mengingatkan kita untuk bersabar. Ini masyakil lah, ini yang jadi kata dia begitu karena memang ada ujian untuk haji ini cobaannya besar. Dan pada waktu itu saya menyatakan saya nggak terima. Ini bukan soal ujian, ini adalah ketidakprofesionalan dari Kementerian Agama. Jadi mereka selalu berdalih seperti itu. Sabar, ini memang ujian untuk menjadi tamu Allah itu. Ini bukan soal ujian itu, tapi Anda semua yang ada di Kementerian Agama itu waktu itu tidak melayani. Mungkin nggak ada Anda semua ya, Anda semua terlalu berlebihan. Banyak di antara para pegawai di Kementerian Agama itu tidak melayani tamu-tamu Allah ini dengan baik. Bahkan kalau menurut kesimpulan dari pansus tadi itu tidak pidana korupsi. Nah, kalau menurut saya ini udah keterlaluan, ampun-ampunan ini saya nggak ngerti cara bertobatnya bagaimana. Tapi banyak juga yang tidak profesional ya karena ini kan petugas-petugas haji ini tidak semuanya dari Kementerian Agama. Banyak melibatkan pihak luar, tapi juga itu pihak luar itu rata-rata ya pasti punya hubungan juga, punya koneksi, bahkan mungkin diantaranya adalah keluarga dari para pegawai di Kementerian Agama. Memang harusnya Kementerian Agama ini kan dalam beberapa survei disebutkan, dalam persepsi disebutkan bahwa ini salah satu kementerian yang terkorup. Nah ini waktunya, ini sekali ini, tahun ini aja terakhir loh ya, kesempatan untuk taubatan nasuha dan dengan begitu itu berakhir husnul khotimah. Karena tahun depan penyelenggara haji diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji. Mudah-mudahan kasus serupa yang terjadi selama ini di Kementerian Agama itu tidak terjadi lagi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.